Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita minta teman kalian untuk memimpin doa. Mas Prinsa minta tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-temannya dicek anak-anak, ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Adwa, Tony, Ariel, Adu, Sidan. Laki-laki semua. Kenapa kok nggak masuk? Karena ada kelas meeting masal. Oh, ada kelas meeting. Nggak apa-apa. Nanti diberitahu teman-temannya hari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, bentar. Nggak ada ya tujuannya. Nah, tujuannya melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat. Jadi, kemudian melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat menyimpulkan peran larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira anak-anak tahu nggak contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Larutan elektrolit di sekitar kita, satu saja, ya, Nur? Pocari Sweat. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, pertemuan kemarin kita bahas apa ya? Oke, Nanda. Larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non elektrolit. Ada larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non elektrolit. Ada yang masih ingat ciri-cirinya kalau kita tahu itu larutan elektrolit kuat, lemah, sama non elektrolit dari mana? Oke. Oke, terima kasih Nela jawabannya yang bagus. Tepuk tangan buat Nela. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri larutan itu kemarin kita praktek. Yang diamati adalah gelembung gas dan nyala lampu. Kalau gelembung gasnya banyak, nyala lampunya terang, benderang, berarti dia larutan elektrolit kuat. Kalau dia redup, tidak ada gelembung gas, maka dia masuk larutan elektrolit lemah. Kalau nggak ada dua-duanya, masuk mana? Non elektrolit. Nah, untuk selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak contohnya. Contohnya kemarin kita pakai cuka ya? Iya. Pakai cuka. Cuka itu dia larutan elektrolit apa? Lemah. Lemah ditunjukkan dari gelembung yang sedikit dan nyala yang redup. Atau salah satunya nggak ada. Apa kalau salah satunya nggak ada? Nah, larutan cuka ini dia ikatan kovalen polar. Kalau dalam larutan air, dalam cairan, dalam cair, dia hanya terion sebagian saja. Sebagian saja, sehingga nyala lampunya ini redup atau gelembungnya sedikit. Nah, itu contoh larutan cuka. Tahu nggak manfaat cuka untuk apa? Untuk bikin acar. Untuk bikin acar. Larutan cuka ini biasanya dibuat ya, paling banyak buat cuka untuk acar ya. Kalau tahu saya ada manfaat lain kalau kalian tahu. Cuka ini biasanya Bu Diana campurkan di kalau Bu Diana nyuci. Gunanya untuk pelembut. Untuk melembutkan serat kain. Itu fungsi yang lain yang tidak semua orang tahu. Nah, selain cuka ada larutan garam, NaCl. Natrium klorida. Ada yang tahu NaCl masuk larutan elektrolit apa? Rinsa? Kuat. Oke. Larutan elektrolit kuat. Nggak usah bingung. Iya, jawab aja. Larutan elektrolit kuat. Yang menunjukkan nyala lampu terang dan gelembung yang banyak. Manfaat garam apa? Siapa yang nggak tahu garam itu manfaatnya apa? Buat masak.
Buat masak, nggak apa-apa ngomong aja ya. Buat masak, paling banyak garam itu ada di dapur. Itu garam yang biasanya kita konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali larutan elektrolit tersebut. Nah, kemudian kita masuk ya, kita masuk dalam kegiatan yang sebelumnya saya mau bagi kelompok. Kemarin sudah saya bagi ya di grup ya. Nah, bisa nggak kalian ini sudah duduk berkelompok? Belum. Silahkan berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin Bu Diana sudah bagi kelompok 1, masih ingat? Kelompoknya. Oke. Silakan pindah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pindah, sudah ya. Nah, biar nggak lupa. LKPD-nya sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa saya minta LKPD-nya? LKPD, oh iya sama laporan praktikumnya. Laporan praktikum siapa yang belum? Siapa yang sudah? Yang sudah? Sama LKPD ya? Oke. Laporan praktikum dan LKPD. LKPD aja. Kenapa kok laporannya belum selesai? Belum di print. Ditunggu Bu Diana sampai hari Jumat ya? Iya. Yang belum laporan praktikumnya ditunggu Bu Diana sampai hari Jumat. LKPD-nya nanti Bu Diana nilai, nanti nilainya saya beritahu di WA group ya. Bu Diana punya 2 video anak. Jadi Bu Diana habis ini ada 2 video. Minta tolong diperhatikan, tapi videonya ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama tentang Pocari Sweat dan yang kedua tentang aki. Hubungannya apa? Pasti ada hubungannya dengan larutan elektrolit. Nah, kalian harus mencari pertanyaan, ya, pertanyaan dan jawabannya juga. Kemudian akan bagi LKPD di tiap kelompok. LKPD yang baru untuk pertemuan ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan kelompok 5. Nah, ada 2 video. Kalau kalian buka di halaman depan itu ada video tentang minuman isotonik. Nah, di sini Bu Diana ambil iklan Pocari. Bukan mengiklankan Pocari, bukan ya. Bu Diana hanya mengambil sampel saja, salah satu iklan minuman isotonik yang paling terkenal ya Pocari pastinya ya. Kemudian tentang penggunaan aki. Kalian simak nih, sesuai dengan pembagian tadi. Yang aki fokus di aki, yang Pocari fokus di Pocari. Cari 5 pertanyaan, diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian ditulis di LKPD. Yang LKPD masuk kelompok 135, ditulis yang depan. Kelompok LKPD untuk kelompok yang lain nggak usah gitu. Paham ya? Boleh saya putar dulu? Disimak dulu. Ini tentang yang Pocari. Video pertama untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Kelompok 4 dan 5 videonya agak panjang. Aku tadi sekarang anak hanya aku yang bebas makan.
Ya, sudah ya. Oke, sudah. Itu masuk tahap QC-nya. Nah, dari dua video itu, kira-kira yang mau kali ada pertanyaan apa ya? Muncul nggak pertanyaan nggak? Oke, Nur. Pertanyaan apa, Nur? Apakah Pocari Sweat bisa diminum tiap hari? Apakah minum Pocari, minum minuman isotonik itu bisa diminum setiap hari? Gak usah dijawab. Nur nanti harus mendiskusikan jawabannya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 juga harus nyari 5 pertanyaan sama dengan Nur. Kalau bisa beda ya. Ditulis di D. Nah, Budiana kasih waktu berapa menit? 5 menit? Bisa? 5 menit bisa? Cukup? Pertanyaan. Jawabannya bagaimana mencarinya? Bisa dari sumber belajar. Ada buku. Ada buku ajar yang Budiana siapin. Kalau tidak ada, kalian bisa gunakan HP kalian untuk mencari jawabannya, baik jurnal ataupun artikel. Kalau bisa jurnal. Anak-anak, link ini ada di bahan ajar. Silahkan diklik nanti. Bahan ajar yang sudah Budiana kirim sebelumnya di WA Group itu ada link. Kalau pengen tahu memutar ulang videonya, bisa diputar ulang di situ. Bisa ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Bisa dimulai. Silahkan diskusinya. Punya 5 menit untuk mengumpulkan semua pertanyaan. Didiskusikan jawabannya. Siswa yang nggak hadir tadi sudah ditaruh di jurnal ya anak-anak ya.
Barul sudah dapat berapa pertanyaan, Barul? Masih satu. Kelompok 3. Dapat berapa pertanyaan? Ada kesulitan? Ada. Kelompok Aki. Baru satu. Sudah dapat jawabannya? Dari mana nyari jawabannya? Di Google. Dari Google. Dapat berapa pertanyaan? Kelompok 5? Dapat 2. Jawabannya nyari di mana? Oh, dari video. Disimak ya videonya tadi. Boleh di grup. Kelompok 2 ada masalah? Gimana ya? Tapi
Diskusikan yang presentasi ya. Secara kimiawi. Tapi kan mek aki keren dibuat kan titik yo. Tapi itu ya. Di kok enak dulu video langsung. Aku ya sing nulis apa kan? Jadi nggak kerja. Presentasi ini Yo, tahu. coba ya. Wah, Ini siapa? lo kata sini Ki, bagaimana aki keren dibuat ya? Dan terus ini di mana? Sini Ki. Oh, ini kita perbedaan aki keren ambil aki bahasa. Ika sing nemeninmu. Dan ini kan Berapa lama? Logam 5 di panasnya. tuh. Berapa suhu logam timah kan? Kemudian bebas kita. Oh, mau. Berapa? Suhu Logam Anak-anak dalam video tadi itu pembuatan aki apa? kering. Aki kering. Ya, tadi aki kering. logam timah di Aki motor, iya bener aki motor. Ada dua aki ya, jangan salah. Ada bata, ada aki kering. Itu bisa jadi pertanyaan juga ya. tuh. Tipu. Yang Pokari, bisa kamu cari tahu tentang, 90 derajat. boleh nggak harus Pokari ya, minuman isotonik itu macam-macam. Dan mungkin kamu bisa lihat, Pokari ini kan sintetis, buatan pabrik. Kamu bisa cari tahu tuh, apakah manfaatnya sama dengan yang alami. Ya, boleh. Nanti boleh kelompok lain pada waktu presentasi. Ini kan nanti dipresentasikan anak-anak. Ya. Boleh kelompok lain bertanya ke kelompok yang lain. Kelompok lain. Kelompok satu saling bertanya dengan kelompok yang lainnya. Disiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Jadi kalau kalian nggak tahu jawabannya, disimpan dulu. Tanyakan ke kelompok yang lain. Dibagi teman-temannya. Perbedaannya adalah di air. Jangan ada yang nganggur, temennya dia untuk berdiskusi. Perbedaannya Mainan HP baru mencari apa? Jawaban nggak apa-apa. Nggak boleh main game loh ya. Terus aki kering cairannya berbentuk aki kering. Kalau sudah selesai, silakan angkat tangan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau sudah selesai, masih menulis ya? berbentuk gel. Yo, sehingga lebih padat. Iyo, oke. Kan harus boil lah. Oh iya, aku lah ada bisa Bentuk gel sehingga lebih padat. terus Aki basah. terus Aki
Anak-anak, di LKPD itu ada ulasan singkat kasus 1. Yang ini kamu buat resume. Resume dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Ya, resumnya. Seperti air biasa. lembut aja. Membuka malu satu kelihatan. Cek. Mana mau? Itu tak aku bahasa guys. Mungkin apa lagi lah. Itu ya PPT. Kita buka. Berapa pekari set? Apa berapa? Seberapa? Pipa. Seberapa? Ya, apa? Ya, kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan dikit. Ngaitkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 yang kamu udah dapet, dimasukkan ke sini. Langsung kesimpulan 1 kalimat juga nggak apa-apa. Tulisan saya tuh Ya, diskusikan dulu. Ketawanya cukup ya. Sudah sampai pertanyaan 5? Aku sih Tinggal ulang. aku nih keluar cerewetan sama jadi cowok. Gak apa-apa. Saya lihat kalian sudah dapat 5 pertanyaan ya. Ya. Sambil jalan, sambil temannya menulis hasil dari diskusi, kita lanjutkan bagaimana cara menyajikan presentasi kalian hari ini. Biar beda, kita pakai Canva, anak-anak. Ya, bisa dilihat di layar PowerPoint-nya, layar proyektornya depan. Nah, Bu Diana sudah menyiapkan, karena di kelompoknya ada 5 ya. Bu Diana sudah menyiapkan 5 link lembar penyajian hasil diskusi. Nah, Bu Diana kirim ke grup ya, biar enak kan nggak ngeklik. Iya. Sudah dilihat di grupnya masing-masing. Untuk kelompok 1, jangan salah kamar. Klik kelompok 1. Kelompok 2, jangan salah kamar. Masuk K2. Kelompok 3, K3. Kelompok 4, K4. Paham ya? Kelompok 5, K5. Apa saja yang ditulis di situ? Hasil diskusi kalian hari ini, biar teman-teman kalian tahu pertanyaan apa ya yang timbul, jawaban apa yang sudah kalian dapat, biar didengarkan oleh teman kalian, kalian tuliskan lagi di Canva. Nanti kalau Bu Diana, nah, sebentar saya tunjukkan. Kalau kalian klik linknya akan muncul seperti ini. Kalian tulis tuh kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, kelompok 5. Siapa di sini yang nggak bisa pakai Canva? Bisa semua. Bisa semua. Siswa SMA Muhammadiyah 8 hebat semua. Tepuk tangan dulu. Gunakan link yang saya gunakan, link yang saya berikan, diklik. Kalian desain, terserah mau desain seperti apa, semenarik mungkin, kalau bisa sesuai dengan tema. Nah, waktu untuk membuat ini, mengetik dan mendesain, ini cukup singkat, 10-15 menit. Nah, bisa dipahami? Nanti kalian juga diskusikan siapa yang akan presentasi di depan, menjelaskan di depan, dan ada yang bertanya. Paham ya? Bisa dimulai dari sekarang. Presentasi. Bawa HP semua, ya nggak connect ke internet, bisa pakai wifi sekolah. Passwordnya sudah kalian tahu pasti, ya. Kok enggak dalam Wati? Iya, belum. Yang merasa kesulitan, bisa bertanya ke Bu Diana. Kamu jangan terlalu introvert.
Siapa? Introvert. Iya, mati nih. Introvert. Kau kucing garang. Bu Diana bisa pantau hasil kerja kalian yang sudah desain, nanti kelihatan di kanvanya Bu Diana. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang belum selesai ngerjakan nanti bisa dipantau sama Bu Diana. Jangan lupa ditulis kesimpulannya di situ, ya. Sudah sampai mana? Disalin. Sampai kesimpulan sama bikin PPT. Itu nyono dah. PPT-nya ya kalau bisa sesuai dengan temanya ya. Iya, kesimpulan. Jangan banyak-banyak kesimpulannya. Sedikit saja. Oh, jadi apa tuh? Satu kalimat tapi mencakup semuanya. Ya. Ya, boleh. Oh, nggak pakai ternyata. Aki kering adalah alat yang bisa menyimpan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Siapa yang maju nanti ditunjuk? Siapa Galang? Siapa sama Galang? Oke, semangat. Tidak boleh introvert ya Galang. Pasti enggak. Dibagi tugas biar cepat selesai. Nggak boleh main game, baru main game. Dibantu teman yang mendesain ya. Ya. Apa sih? Jika kapan permukaan api kering? Mana ada tuh kuat lah. Terus tuh start apa? Enggak loh. Kelompok 4 ini menyalin baru ya, kelompok 4. Salinan dari salinan dari salinan. Banyak sekali ini salinannya, salinan dari salinan. Cukup dikerjakan langsung di Canva yang saya kirim aja. Jangan disalin lagi, nanti bingung. Di kira-kira ya, kalau kalian lihat di depan itu sudah ada PPT kalian sudah kalian edit. Ya. Kelompok 3 yang warna coklat. Ini kelompok berapa yang hijau ini? Kita lo ngetik. Yang hijau kelompoknya siapa? Saya. Kelompok 5? Iya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5 yang mana ya? Yang ini kelompok 5. Iya. Satu kelompok mana? Satu belum muncul. Bagian depan ditulis kelompok 1 yang nggak gede. Kelompok 1. Kalau bisa ditambahin nama siswa ya, nama siswanya di depan. Tadi kamu lama tak cekik loh. Jam 8.45 kita mulai presentasi. 8.45 kita mulai presentasi. Jadi ada 5 menit lagi untuk mendesain Canva kalian. Apa iya? Kelompok 1 Erlin, Andari, Bahrul sama Fareli. Kok gitu? Jadi satu baru kasih es krim.
Nur Khalifa, Rafefa, Adik Fajar, Sapario. Kelompok 2. Kelompok 3, Dava, Meila Esa, Anggita, sama Ayara. Kelompok 4, Nela. Ya. Bisa. Fariska, Irzudin. Kelompok 5, Rinsa Dava, Galang, Juliana, sama Isnaini. Kalau dirasa ada gambar yang mengganggu, ya contoh tadi Reveva saya lihat tanpanya, kalau ada yang mengganggu gambarnya di-delete aja. Cukup tulisan saja, biar nanti temanmu bisa membaca tulisannya, ya. Apa ya? Kan aku punya mak. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Oke, kita tunggu kelompok yang lain. Jangan lupa nama kelompok di LKPD ditulis. LKPD nanti dikumpulkan. Ya, LKPD-nya ditulis. Tadi saya cek LKPD yang kemarin masih ada nama kelompok yang belum lengkap. Alah. Siapa dia nge-DM aku? Yuk, Pak Dastu. Salah saya. Nayara dan Elektrolit. Ya, apa gizi enggak? Kamu enggak boleh. Kalau ada pertanyaan anak-anak, boleh bertanya, silahkan. Cukup. Bukan ada tanda tanya, ada tanda tanya. Lalu fotokopinya. Ya Allah. Ya ada sih. Ada foto komputer. Foto card. Foto banyak ya. Foto card. Tuh. Ya Allah. Ya Allah. Ingin mainan anak-anak. Apa? Ingin mainan anak-anak. Apa kan anak? Yuk. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 kayaknya sudah siap. Udah siap. Mau urut apa acak yang maju? Urut. Kelompok 1 siapa yang maju? Saya. Farel. Nanda. Nanda sama Erlin. Sekarang. Hah? Maju sekarang. Sebentar. Nunggu temennya. Teman-teman sudah selesai membuat Canva? Sudah diketik semua? Sudah. Sudah semua? Kita mulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Sebelum kita mulai, kita kasih semangat dulu. Menyemangati bersama-sama. Bisa dimulai ya? Sudah. Mulai ya yang belakang. HP-nya diletakkan dulu. Sudah? Sudah semua? 10 deh. Iya.
kurang semangat. 10D. Iya, saya bisa. Oke, 10D ini sudah siap untuk presentasi. Kita mulai presentasi hari ini dengan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Disiapin, dipegang. Oke, siap. Gimana? Yang mana? Yang paling atas? Oh iya. Kelompok 1 ini. Oh iya. Oke, kelompok 1. Silakan dimulai. Bukan. Coba, Jangan lupa salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin dan teman saya ini Nanda. Dan yang di situ ada Farel dan Awal. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai Pocari Sweat. Diklik. Baru klik. Lupa saya. Aja, nggak usah. Pembagian tugas ya. Oke, silakan diklik. Klik aja. Nah, Next. kurang keras, silakan lebih keras lagi. Apakah dampak yang timbul jika kita mengkonsumsi Pocari Sweat yang berlebihan? Oke. Jadi Pocari Sweat itu di minumannya itu terkandung kandungan gula dan sodium yang tinggi. Jadi efek sampingnya itu bisa bikin badan jadi gemuk gitu loh. Terus ada juga efek samping yang bisa menyebabkan resiko penyakit seperti jantung, diabetes, darah tinggi. Terus banyak mengkonsumsi minuman isotonik juga dapat menyebabkan memperlambat kinerja ginjal. Iya. Oke, Next. lanjutkan next. Apa saja kandungan yang terdapat pada next. Oke, kandungan yang terdapat di Pocari Sweat itu antara lain ada magnesium, ada sodium, ada kalium, dan juga ada klorida. Next. Pertanyaan ketiga yaitu apakah Pocari Sweat mengandung bahan pengawet? Jadi dari sumber yang kita cari, dari yang kita telusuri, Pocari Sweat itu tidak mengandung pengawet, tidak mengandung tidak mengandung pemanis buatan, tidak mengandung soda atau kafein sehingga aman dikonsumsi. Berapa lama Pocari Sweat aman dikonsumsi setelah botol Pocari Sweat dibuka? Batas aman Pocari Sweat dikonsumsi itu maksimal 3-4 hari. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Apakah ibu hamil boleh mengonsumsi Pocari Sweat? Next. Oke, jadi Pocari Sweat itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil, tetapi juga harus sesuai kayak ada takarannya gitu. Jadi kayak tidak boleh berlebihan. Pakai Bu. Oke, kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan, Pocari Sweat itu minuman yang tidak mengandung suatu yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi minumannya itu aman-aman aja gitu. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Oke, berarti teman-teman udah paham semuanya ya. Saya tutup dulu ya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastadul khairat. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Kita cek dulu. Kelompok 2 yang mana ya? Yang bawa sendiri tadi Bu. Yang bawah. Yang ini. Ini yang ada Yap, airnya. yap. Kelompok 2. Satu orang di sini. Bentar. Klik aja sembarang. Oke. Silakan kelompok 2 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Pokari. Sebelum masuk ke presentasi hasil diskusi, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafifah Virus Kalisa, saya Nur Khalifah, dan rekan saya Rio William Erlangga, serta Fajar Indra Lesmana. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Terus. Apa saja sih kandungan dalam Pocari Sweat? Kandungan yang terkandung pada Pocari Sweat ada air atau H2O, ada gula, ada pengatur keasaman, perisa sitrus, natrium klorida atau NaCl, ada kalium klorida atau KCl, ada kalsium laktat, magnesium karbonat atau MgCO3, antioksidan asam karbonat. And next. Apakah Pocari Sweat aman jika dikonsumsi setiap hari? Jawaban hasil diskusi dari kelompok kami tidak, atau sebaiknya dihindari dalam mengonsumsi Pocari setiap hari karena dapat memberikan dampak buruk pada tubuh, antara lain dapat menambah berat badan secara drastis atau mengakibatkan obesitas. Karena Pocari Sweat dibuat atau diproduksi untuk menghentikan kalori yang hilang saat berolahraga atau setelah melakukan aktivitas yang berat. Lalu selanjutnya terdapat kandungan gula yang tinggi sehingga dapat membuat diri atau tubuh mengalami diabetes. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa Pocari Sweat dimasukkan dalam tonik? Karena Pocari Sweat atau komposit Pocari Sweat mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang sehingga dapat diserap lebih cepat dan lebih baik dibandingkan air minum biasa. Sehingga dapat meningkatkan tubuhnya. Apa efek pada konsumsi terlalu sering minuman seperti Pocari Sweat? Tubuh akan terhindar dari dehidrasi, ion atau warna ion dalam tubuh akan meningkat hingga badan tidak lemas dan semangat dalam beraktivitas. Untuk nomor 5, bagaimana mekanisme Pocari Sweat dalam menggantikan ion dalam tubuh? Kandungan Pocari Sweat mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang. Kandungan ini dapat diserap tubuh lebih cepat. Selain itu, Pocari Sweat memiliki konsentrasi serta kekuatan yang serupa dengan cairan dalam tubuh sehingga dapat mengganti ion dalam tubuh dan tidak terjadi dehidrasi. Kesimpulannya dari kelompok kami yaitu tidak aman mengonsumsi Pocari setiap hari karena dapat menimbulkan efek samping yang buruk pada tubuh. Salah satu Pocari adalah dalam menggantikan kadar ion dan kalori dalam tubuh saat berolahraga. Baik, sekian presentasi terkait hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, baik, jika tidak ada, maka perkenankan kami menutup presentasi ini. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 yang mana ya? Yang ini ya? Ada yang duduk sini? Diklik ininya ya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Yusriya, saya Maila Saksania dan Ibnu Yara dan Andika Tias. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus Pocari Sweat. Kami memiliki 5 pertanyaan setelah melihat iklan Pocari Sweat. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa Pocari dapat mengembalikan ion tubuh? Pertanyaan kedua, apa kandungan pada Pocari Sweat yang dapat mengembalikan ion tubuh? Pertanyaan ketiga, berapa banyak minuman Pocari Sweat yang dianjurkan dalam sehari? Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Pulang, Syariah. Ya, mundur. Nah,
Amankah meminum Pocari Sweat dalam keadaan perut kosong? Pertanyaan kelima, apakah Pocari Sweat memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Ya, berdasarkan hasil diskusi kami menemukan 5 jawaban. Untuk jawaban yang pertama, karena Pocari Sweat memiliki komposisi yang mirip cairan tubuh. Untuk pertanyaan kedua, kandungan yang dapat mengembalikan ion tubuh pada Pocari Sweat antara lain sodium, kalium, magnesium, klorida, dan kalsium. Dan untuk pertanyaan ketiga, kita cukup mengkonsumsi 1 botol minuman Pocari Sweat dalam 1 hari. Keempat, mengkonsumsi minuman Pocari Sweat saat perut kosong diperbolehkan, akan tetapi tidak lebih baik meminumnya dalam keadaan sehat kondisi tubuh yang menunjukkan mengkonsumsi minuman secara berlebihan dapat menjadi penyakit hati, kemudian berat badan, diabetes mellitus, tipe 2, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi akibat pada gula dan sodium yang cukup tinggi dapat terjadi di dalamnya. Dari semua pertanyaan tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwasanya yang penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kami sudah membantu cairan kolesterol dan kita dapat mengonsumsinya. Jika kita lolos untuk mengganti energi yang dirasakan. Tadi kita perhatikan juga Pocari Sweat yang kita konsumsi karena memiliki kadar gula yang tinggi sehingga dapat memicu penyakit seperti ini. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Berikutnya kelompok 4 harap bersiap. Kelompok 4 ini yang mana? Salinan dari salinan tadi ya? Bukan. Yang mana? Ini nih, ya. Oke, sebentar. Satu orang di depan. Cepetan ini aja. Satu kali, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela dan ini di sebelah teman saya Melisa. Ini teman saya bernama Mega dan di sana teman saya bernama Aldo. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aksi kering. Masuk ke pertanyaan pertama, kandungan apa yang terdapat pada aksi kering? Di dalam aksi kering itu terdapat cairan elektrolit yang sudah tersimpan di dalamnya dalam keadaan yang dihitung. Cairan elektrolit ini juga memiliki kandungan gula yang sudah hemat dibandingkan aksi kering dan juga tidak mudah menguap. Lanjut pertanyaan kedua, komponen pada aksi kering. Macam-macam komponen pada aksi kering itu ada kotak api, tutup api, plat positif dan negatif. Yang keempat ada plat separator, sel konektor, larutan elektrik, dan juga terminal api. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa penyebab aksi kering itu dapat rusak? Ini ada beberapa penyebab aksi kering yang dapat rusak, yaitu diantaranya tidak menjaga kebersihan aksi motor. Yang kedua, membiarkan pengikat aksi motor itu rusak dengan sengaja, tidak memperhatikan muatan listrik pada aksi motor. Yang keempat, ada masalah di bumper pada aksi motor. Lampu motor dimodifikasi, terjadinya konsleting pada aksi motor, dan juga lupa melepaskan konektor baterai. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu kelemahan aki kering. Kelemahan aki kering yaitu butuh perawatan, terutama kalau lama disimpan atau jarang dipakai. Kelemahan aki kering yaitu tidak bisa disimpan atau jarang dipakai tanpa arus listrik. Pertanyaan yang kelima, lebih lama bertahan manakah aki kering atau aki basah? Ya, usia pakai aki basah bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan aki kering kalau rajin mengisi ketika air aki sudah batas di bawah standar.
Sementara jika malas untuk mengecat aki setiap bulan atau tidak sempat memeriksa air aki, bisa menggunakan aki kering yang lebih praktis. Hanya saja usia pakai aki kering rata-rata hanya 1,5 sampai 2 tahun saja. Ketika aki kering sudah memasuki usia pakainya, maka aki harus diganti dengan yang baru. Oke, kesimpulannya, di dalam aki kering terdapat cairan elektrolit yang memiliki kandungan timah. Pada umumnya, aki basah rata-rata bertahan 2-5 tahun apabila rajin mengisi air aki. Sedangkan aki kering bertahan sampai dari 1,5 sampai 2 tahun. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun hasabilkum khairos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 5. Kelompok 5 yang mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Yang mana? Ini. Satu orang di depan. Sebentar, tampilkan. Iya, pakai. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat. Di sebelah saya namanya Gala. Di situ Isaini dan di situ Pati. Pada hari ini kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang aki kering. Pertanyaan yang pertama adalah berapa sih suhu logam timah saat direburkan, yaitu dengan suhu 440 derajat. Yang kedua adalah bagaimana aki bisa menyimpan energi listrik, sebab ada elektroda yang perlahan akan berubah menjadi timbal sulfat pada saat aki digunakan, sebab elektroda tersebut bereaksi dengan larutan asam sulfat secara kimiawi. Dan yang ketiga, cara aki kering. Pertama adalah panaskan mesin, lalu yang kedua bersihkan permukaan aki keringnya, yang ketiga jangan lupa dengan aki, yang keempat pengikat aki harus kencang. Pertanyaan keempat, berapa lama jangka waktu aki kering digunakan? Masa penggunaan aki kering biasanya 2-5 tahun atau tergantung penggunaan. Aki kering yang terus-menerus digunakan akan mengalami penurunan performa. Lalu pertanyaan kelima, apa perbedaan aki kering dan aki basah? Aki kering yaitu cairannya berbentuk gel sehingga lebih padat atau disebut kental. Lalu aki basah cairannya itu larutan, jadi cair seperti air biasa. Nah, kesimpulannya adalah ternyata aki kering itu adalah alat yang bisa menyimpan energi. Tapi aki kering tidak bisa digunakan sekali pakai. Kalau aki kering tidak bisa untuk sekali pakai. Nah, sampai di situ saja penjelasan saya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oh ada, Nela, silakan Nela. Kalau aki kering itu sebenarnya apa bisa diperbaiki? Kalau aki kering itu nggak bisa diperbaiki, sebab sudah dijelaskan kan, cuma bisa dipakai sekali pakai. Kali-kali airnya bisa diganti, sebab ada alatnya. Cukup mas? Ada alatnya? Ya, terima kasih. Membayar turun kata itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena dari presentasi yang tadi dapat ilmu yang banyak sekali. Ya. Banyak ilmu yang mungkin pada saat tadi masuk ke kelas ini nggak tahu harus belajar apa.
Belajar apa ya hari ini? Ternyata hari ini kita dapat banyak hal. Ada yang bisa menyampaikan satu hal aja, sedikit yang sudah dipresentasikan, entah itu dari Aki atau dari Pokari, boleh. Ada yang mau menyampaikan? Yuk, Ella, ayo. Yang sudah disampaikan sama teman-temanmu tadi. Kalau aki kering itu termasuk cairan elektrolit. Iya, larutan elektrolit. Bedanya sama aki basah tadi? Kalau aki kering tadi itu cairannya tuh padat. Terus kalau gel. Iya, gel. Terus kalau aki basah itu kayak air biasa gitu. Jadi aki basah, kalau kita simpulkan dari aki nih, ya. Jadi kita tahu hari ini bahwa aki itu ada dua macam, aki kering, aki basah. Perbedaannya adalah kalau tadi dilihat di video itu ada absorben ya, absorben dia menyerap, jadi mengubah dalam bentuk gel. Larutannya sama, ada larutan sulfatnya, ada ion sulfatnya, tapi di dalam bentuk gel yang dalam aki kering. Sedangkan pada aki basah dia bentuknya cairan, tapi cairan sulfat. Sama-sama sulfat tapi berbentuknya beda. Gel dan cair. Itu saja. Penggunaannya pun berbeda. Tahan lamanya juga berbeda. Kalau aki kering otomatis ada jangka waktu yang lebih pendek daripada aki yang basah. Untuk mekanismenya ada ion positif, ada ion negatif. Di mana ada ion sulfat yang nantinya jadi larutan elektrolit, mengantarkan arus listrik dari ion negatif ke ion positif. Ke kutub, dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi ada ion sulfatnya jadi pengantarnya. Nah, itu larutan elektrolit. Kalau dari Pokari, saya bilangnya larutan isotonik ya. Larutan isotonik dari beberapa, ada yang bilang aman, ada yang bilang tidak aman. Tergantung konsumsi kita. Apakah kita konsumsinya setiap hari? Lebih enak kita pakai yang alami. Kalau yang alami dari apa? Larutan isotonik yang air kelapa. Air kelapa itu termasuk larutan isotonik juga. Minuman isotonik. Jadi kalau lebih aman kita mengkonsumsi air kelapa. Ya. Jadi yang berlebihan itu juga tidak baik ya, baru ya. Jadi berlebihan itu tidak bagus. Tadi kalau kita berlebihan mengkonsumsi larutan isotonik, sedangkan kita mager, tidak berolahraga, makanya iklannya kan berolahraga dia. Makanya dia konsumsi. Kenapa? Karena dia kekurangan cairan tubuh, dehidrasi, makanya dia minum. Kalau kamu nggak olahraga, terus konsumsinya larutan isotonik terus, minuman isotonik terus, ya otomatis kandungan sodium dalam tubuh juga berlebihan. Kerja ginjal ekstra, tidak bagus bagi tubuh, menghasilkan penyakit tambahan, diabetes tipe 2. Tadi temanmu bilang seperti itu. Saya berdasarkan literasi ya. Jadi berdasarkan literasi yang kalian gunakan lewat Google, lewat HP. Jadi manfaatkan HP dengan maksimal. Bukan main game ya, Bahrul ya. Bahrul terus katanya. Jadi gunakan HP dengan maksimal. Dari HP kita bisa tahu banyak informasi. Termasuk tadi, tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Boleh mengkonsumsi, tapi tidak setiap hari seperti itu. Kalau bisa tidak setiap hari. Itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Ada harusnya dari kalian kesimpulan. Boleh kita tulis bersama-sama kesimpulan kelas, ya. Jadi kita tulis bersama-sama kesimpulan kelas kita hari ini. Nah, kalau kalian lihat di depan ya, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh elektrolit dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, begitu. Ada baterai, karena dia mengandung NaCl, KOH, LiOH, ya. Minuman isotonik. Sebelum ke kesimpulan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Cukup? Saya lanjut. Kita tulis kesimpulan hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita tulis? Ya, Aldo.
kesimpulan hari ini bahwa di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Tepuk tangan buat Aldo. Jadi anak-anak, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali larutan elektrolit dan non-elektrolit yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya tadi minuman isotonik dan aki. Yang lain masih banyak lagi, cairan infus, air kelapa. Kalau kita merasa lemas di bulan puasa, kita minum. Ya kan? Air kelapa. Air kelapa. Degan. Oh iya, buka puasa. Waktu buka puasa, ya kita minum air kelapa. Oh benar-benar. Saya yang kurang konsentrasi ya. Lanjutkan. Kesimpulannya saya tulis. Jadi Aldo tadi nulis. Oh enggak. Diketik aja biasa. Kesimpulannya, bisa memberi contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat katanya Aldo seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat larutan elektrolit. Saya tambahi yang bermanfaat. Contoh, ada yang bisa menyebutkan? Contoh larutan elektrolit. Air kelapa, oralit. Cairan cuka. Dimulai dari cuka, air kelapa, Pocari Sweat. Ada lagi? Oralit. Akinya belum. Ini contohnya. Bisa dipahami kesimpulan kita hari ini? Bisa. Selanjutnya sebelum Bu Diana tutup, ada kuis. Jadi selama 2 kali pertemuan ini kita belajar untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Coba buka HP-nya. Mana HP-nya? Buka HP-nya. Kita akan bermain kuis. Kuis hari ini ada 10 soal yang setiap soalnya 5,5 menitan, 30 detik. Linknya sebentar ya. Linknya, bentar. HP saya. Link saya kirim ke HP-nya. 10 kelas 10D. Sudah? Silakan dicek. Masih loading juga ini. Oh, saya pakai dulu. Bentar, saya pakai dulu. Ada 14 orang? Sudah semua masuk? Belum. Ada Alamsyah, Erlin, Nur baru masuk, Rafeva, Nela Maharani, Galang, Dava, Rio, Fareli, Ade Fajar, Juliana, Aldo, Lisa, Nur 2 kali ya? Sudah? Nur di bawah ada, di atas ada. Sudah? Sudah.
Oke, Siap. bisa. Oh, Prinsa baru masuk. Pakai pakai wifi saya? Bisa? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Satu orang sudah jawab, 2. Waktunya 16 detik. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Kita nggak kelihatan. Oke, waktunya habis. Waktunya habis ya. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan kedua. 30 detik. Tujuh orang, 8. Waktu tinggal mau habis. Oke, habis ya. Lanjut pertanyaan 3. Ada C6, H12O6 yang nggak tahu lakukan gula. Ayo jawab. Baru 10 orang. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Empat 14 orang baru mengirim. Pertanyaan berapa ya? 7 ya? Belum. Ini. Kurang 3 orang.
10 orang, 12 orang. Arek, lurus. Sudah ya? Kita lanjutkan. Lanjut. Pertanyaan ke-9. Sepuluh orang kurang 6. 4, 3, 2. Pertanyaan terakhir. Selesai. Selesai untuk kuis hari ini. Oh, udah Pak Yusria, nomor 2 Lisa. Ya, tak kelihatan. Peserta melihat. Ini banyak yang salah ini, kenapa ya? Ya sudah ya. Untuk kuis, nanti hasilnya saya share. Saya share di grup. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak minta bantuannya. Nanti setelah kita selesai pertemuan ini, kalian klik ya https://surveidiana1_1 untuk menilai pembelajaran Budiana pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, maka semuanya tergantung dari penilaian kalian masing-masing. Menilainya nanti berdasarkan emoticon. Berdasarkan emoticon, tidak menjawab 1, 2. Mana ya emoticonnya? Nah, jadi contoh ya, guru saya menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada awal pelajaran. Apakah saya menjelaskan apa tidak? Maka kalian boleh kasih tanda klik sangat sedih, biasa saja, dan senang. Ya, tapi ngekliknya di situ. Di sini. Nah ya, nanti kita rekap. Saya minta hari ini setelah kelas meeting kalian jangan lupa untuk mengisi weekly survei dia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertemuan selanjutnya bulan Januari setelah libur kita akan belajar tentang reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi. Tolong dicatat, kemudian dipelajari. Nanti kita akan bersama-sama belajar bareng, sama seperti pertemuan saat ini. Nanti akan ada praktikum, ya, dan diskusi. Sebelum mengakhiri, kita minta untuk Mas Prinsa, mana ya Mas Prinsa ya, menutup pembelajaran hari ini. Sebelum nanti kalian tinggalkan kelas, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan di mejanya Budi. Silakan Mas Prinsa, dipimpin doa mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang dijelaskan sama Budiana bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Prinsa. Ya. 10D. Iya. 10D. Iya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD boleh diberikan ke Budiana.
boleh meninggalkan tempat. Makasih atas hari ini. Ya, ya.